Perkenalkan, nama saya Rudolf. Saya adalah founder dari Gamma Cloud Bimbel. Kami bergerak di bidang pendidikan dan pelatihan tenaga pendidik. Kami juga bergerak di bidang teknologi informatika dan juga saham. Dan yang terakhir, kami bergerak di bidang ekonomi. Kami akan membahas beberapa topik sebagai berikut. Halo guys, kali ini kita akan membahas tentang session yang ke-9, modul ajar. Kita akan bahas mengkupas semua modul ajar. Saya akan bahas 2 materi hari ini. Pertama, saya akan bahas tentang topik kerajinan kelas 7. Yang kedua, saya akan bahas tentang modul ajar IPA kelas 7 juga. Dan yang terakhir, saya akan membahas apa sih novelty ya, atau kebaruan daripada kurikulum merdeka sehubungan dengan modul ajar ini. Nanti akan kita bahas satu persatu. Silakan nikmatin topik berikut. Jumpa lagi, kali ini kita akan membahas apa sih persamaan dan perbedaan dari kurikulum Merdeka khususnya di modul ajar dengan RPP di kurikulum 2013. Mana sih yang unggul dari keduanya? Kita akan coba meresensi keduanya. Apakah ada novelty di dalamnya atau kebaharuan di modul ajar dengan RPP? Kita akan kupas satu persatu. Perhatikan di sini ada identitas ya. Informasi umum, ada identitas modul. Kita akan buka di kurikulum 2013. Nah, di sini ada juga ya identitasnya ya, sekolah, mata pelajaran, kelas, materi pokok, alokasi waktu. Kita lihat di sini. Nama penyusunnya, kalau tadi di kurikulum 13 ditampilkan di bawah. Institusinya ada, sama ya. Ini sama institusinya sekolah ya. Kalau di sini namanya institusi, tapi istilahnya sama. Tahun penyusunannya tidak ada ya. Tapi jenjangnya ada, fasenya nggak ada. Kelasnya ada, alokasi waktu ada, dan semuanya ada. Jadi secara umum dia tidak signifikan. Perubahannya tidak signifikan. Ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya, kompetensi awal. Di sini dimasukkan kompetensi awal ya. Ya, di sini tidak ada di sini. Langsung dia masuk ke KI, kompetensi inti ya. Di sini tidak ada kompetensi inti yang dijabarkan. Nah, di sini ada kompetensi inti. Ya, karena memang KIKD itu di kurikulum 2013 diganti menjadi CP. Nah, jadi nggak ada masalah ya. Nah, di sini profil Pancasila, apakah di sini ada? Kita lihat. Ya, ya di sini apakah dia ada profil Pancasilanya? Ya, di sini dia ditampilkan. Di tujuan pembelajarannya ditampilkan. Dia tidak khusus dia. Tidak khusus dimasukkan tapi ada. Percaya diri, jujur ya. Kalau ini kan dia khusus nih, profil pelajar Pancasila. Kalau dulu namanya PPK ya. Penguatan karakter ya. Jadi sama, nggak artinya tidak signifikan ada perubahan yang besar. Sarana prasarana ya di sini juga ada ya. Nih ya di sini dicantumkan namanya media pembelajaran ya. Nama saja yang berbeda. Nah, jadi tidak signifikan perubahannya ya. Kemudian target siswa di sini memang tidak dijabarkan target siswa ya di sini, tapi di dalam kompetensi tujuannya ada ya. Peserta didik, cuman di sini cuman satu macam. Kalau di sini dia target siswanya ada 3, ada reguler, ada CB ya yang kompetensi tinggi, kemudian ada juga yang di bawah standar atau dikenal dengan ABK ya. Kalau di sini tidak ada. Artinya memang ada penambahan tapi juga tidak signifikan. Model pembelajaran digunakan, ini sama sekali tidak ada. Ya, di sini tidak ada. Di sini tidak ada model pembelajaran ya. Ya, nggak ada ya. Tidak ada model pembelajaran. Yang ada metodenya. Modelnya ya, modelnya di sini project base ya di sini ya. Maksudnya di sini untuk yang setelah pandemi itu kan ada perubahan baru secara signifikan ya, namanya daring, luring, blended ya, yang dulu tidak dikenal. Hanya UT yang kenal ini. Dulu ya, kelas jarak jauh namanya. Itu dulu sudah ada, tapi pemerintah dulu
kelas jarak jauh itu dia berbeda dengan yang dimaksud di sini ya. Kelas jarak jauh artinya universitas terkenal di Indonesia dia mengadakan pembelajaran di luar tempatnya dia, lokasinya. Katakan di luar provinsi, tapi dia mesti ada ketentuan sekian orang yang mesti ikut. Satu kelas atau berapa itu ada ketentuannya. Sudah banyak dari tahun 2000 waktu saya dulu kuliah S2 juga sudah ada itu. Ya. Jadi memang sudah ada, tapi proses dia daring menggunakan konferensi pers ini atau dulu namanya apa itu ya? Ya, sebelum Zoom terkenal ya sudah ada dari dulu itu ya. Tapi agak jarang ya digunakan ya, jarang digunakan. Jadi ini termasuk model baru. Ini diskursus baru ya. Oke, cuman itu yang saya lihat. Sekarang kita lanjutkan masuk di kompetensi inti ya. Nih, capaian pembelajaran ini kan boleh dicantumkan, boleh tidak, karena di atas sudah dimasukkan. Tujuan pembelajaran. Coba kita lihat di sini. Ya, di sini. Di sini sumber belajarnya di atas ya, nanti di bawah di kurikulum mereka di bawah. Jadi ganti-ganti aja ya. Sekarang kita lihat tujuan pembelajaran. Adakah tujuan pembelajaran? Sama. Ini ada peserta didik diharapkan dapat menjelaskan. Ini berarti menjelaskan ini C2 ya. Langkah-langkah pembuatan energi ya. Ini melakukan harusnya membuat proyek pembuatan energi. Jadi membuat proyek itu berarti sudah membuat proyek itu berarti dia sudah psikomotorik ya. Berarti dia P. Ini digabung dia antara kognitif dan psikomotorik digabung. Melakukan atau membuat proyek pembuatan energi listrik ya. Mempresentasikan. Jadi di sini dia ada di sini. Apakah di sini sama? Sama. Ini juga sama, ada kognitif, mengelompokkan, ada juga yang psikomotorik. Jadi tidak ada perubahan. Untuk berikutnya, kita masuk. Pemahaman bermakna. Di sini apakah ada pemahaman bermakna? Kurang ada ya. Hampir kurang ada. Jadi jarang yang dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari. Tapi biasanya di KD-nya. Nih kita lihat KD-nya. Nih. Menerapkan konsep kemandirian industri elektromagnetik dan manfaat medan magnet termasuk dalam pergerakan aplikasi hewan untuk mencari makan migrasi. Membuat karya sederhana yang memanfaatkan prinsip elektromagnetik induksi magnet ya. Kadang-kadang di KD-nya ada saya lihat dalam kehidupan sehari-hari ya. Di sini ini malah ada lagi yang indikatornya dibuat lagi, padahal sebenarnya sudah ada tujuan ya. Tujuan ini masih yang lama ya. Indikatornya dicantumkan lagi di sini pencapaian-pencapaiannya, padahal di tujuan sudah ada. Jadi sebenarnya agak mubazir juga ya. Cuman ya memang itu saya tidak tahu nih siapa yang desain dulu begini menganalisis, karena ini umum dapat, saya juga dapat dari yang resmi ya, bukan mengada-ngada. Di sini merancang nih, membuat karya sederhana. Ini merancang sudah kodenya 4, artinya K4. P5. Kalau mendesain itu merancang sudah P5. Oke, jadi ini sebenarnya sudah ada ya. Tidak ada perbedaan yang signifikan kalau saya lihat. Lalu masuk ke berikutnya. Ya, ini masuk ke kegiatan. Tadi sudah masuk inti ya, tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, pertanyaan pemantik. Apakah di sini ada? Ada di sini. Ya. Ini ada pembukaan, memeriksa kehadiran, menyiapkan fisik. Kemudian dia ada persepsi, dia masuk di sini. Mengaitkan materi tema kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik. Ya, jadi mengaitkan ya. Kemudian mengajukan pertanyaan terkait dengan pelajaran yang akan dilakukan. Jadi sudah ada sebenarnya. Jadi tidak signifikan perubahannya. Jadi pendahuluannya sama ya. Mengucapkan salam, berdoa, menanya kesiapan, memberikan motivasi, mereview, menyampaikan tujuan pembelajaran. Sama di sini juga ada. Ya, sini ada. Nih, mengajukan pertanyaan, malah di sini lebih lengkap banget ini ya, orientasinya, persepsinya, motivasi, pemberian acuan ya. Jadi cukup lengkap di sini. Malah dia jauh lebih lengkap untuk yang K13. Lalu berikutnya di kegiatan inti. Ini sudah sebenarnya saya buat diadopsi dari kurikulum 2013 karena dia masih menggunakan saintifik. Boleh nggak digunakan? Masih boleh. Karena masih up to date ya. Saintifik itu masih up to date. Mungkin sampai
50 tahun ke depan itu masih up to date saintifik. Karena dunia pendidikan itu dibangun dari saintifik. Ya termasuk yang tadi saya jelaskan, apakah ada kebaruan novelty itu yang dilakukan riset-riset oleh para ahli-ahli ya, ahli-ahli atau yang memang pakar-pakar itu kan menggunakan 3 model itu. Apakah dia menyetujuin daripada teori-teori yang dikembangkan oleh para pakar sebelumnya atau dia menolak atau mengkritik. Baru yang ketiga adalah dia mencari novelty-nya ataupun teori baru yang milik dia. Ya itu milik dia. Kalau teori baru itu milik dia. Kalau dia menyetujuin itu berarti kan milik orang yang diresensi atau diteliti ya, dibandingkan. Lalu dia kalau dia mengkritik juga milik orang. Tapi kalau dia sudah membuat kebaruan atau novelty itu milik dia sendiri ya. Itu pakar-pakar ya, cara kerjanya seperti itu. Itu berdasarkan sains semua. Oke, kemudian berikutnya jadi masih relevan ya, penutup. Penutupnya juga sama, memberikan refleksi dan menyampaikan rencana selanjutnya. Di sini ada penutupnya. Nah, apa yang tidak ada di sini? Di sini hampir tidak ada ya literasi. Mungkin tidak dijabarkan detail, tapi saya yakin sudah ada di literasi. Jadi semua proses-proses ini pasti menggunakan literasi. Tapi kalau di sini detail sekali. Ada dia, literasi ya, kegiatan literasi, melihat, mengamati, membaca, menulis, mendengar, menyimak. Ya, ini literasi ya. Kemudian ini K13 masih menggunakan 4C dia, keunggulannya di situ. 4C. Apa itu 4C? Critical thinking. Tapi di kurikulum mereka ada nggak? Ada. Itu kan salah satu dari profil Pancasila. Jadi sama ya. Critical thinking, collaboration atau kerjasama, kemudian mengkomunikasikan, kreatif ya. 4C itu ada. Di PPK juga sama, syukur, disiplin itu kan PPK. Kalau di sini namanya profil pelajar Pancasila. Jadi samalah, tidak berbeda jauh. Kemudian di assessment, apakah ada di assessment di sini? Coba kita perhatikan. Ya. Ini dia. Ada assessmentnya. Ya, ini sikap. Jadi penilaian sikap itu menggunakan proses observasi. Ya. Jadi ada. Ini dia. Ada. Jadi dia menggunakan proses observasi dan toolsnya juga pakai linked ya. Jadi dia mungkin boleh jadi baik, sangat baik, atau dia 1, 2, 3, 4 ya terserah yang menggunakannya. Jadi di sini ada penilaian diri ada ya. Jadi penilaian diri ada juga penilaian diri di sini. Penilaian antar teman ada. Jadi sama di sini juga ada asesmennya penilaian diri, penilaian antar teman dan post test. Jadi sama dia, ya tidak beda jauh. Jadi sama, tidak ada yang signifikan di sini. Rubrik, kalau di lama itu namanya rubrik penilaian, ada dia rubrik ya. Di sini penilaiannya menggunakan tes. Kalau tadi kan non tes ya, sekarang ada tesnya. Ini ada juga non tes juga. Ini dijabarkan pengetahuan. Jadi menilai pengetahuan. Kalau tadi sikap yang dinilai. Sikap ya, ada sikap, pengetahuan, kemudian ada keterampilan. Kalau di K13 itu dia ada 3, sikap, kemudian pengetahuan kognitif atau psikomotorik atau keterampilan. Nah, itu yang dinilai. Sama ya, jadi tidak beda jauh. Kalau saya perhatikan tidak ada perbedaan yang signifikan. Di assessment tidak ada signifikannya. Kemudian di sini ada remedial pengayaan. Apakah ada? Kita lihat. Ada, ternyata masih ada pengayaan dan remedial. Jadi dia ada pengayaan dan remedial. Ya. Nah, di sini masih masuk di dalam ya. Jadi belum dilampir. Ini belum lampiran, masih masuk. Pengayaan dan remedial masih masuk. Ya, baru ditutup dia. Nah, di sini masuk lampiran. Kalau di sini lampirannya tidak masuk di inti. Ada lampiran lagi. Nanti soal-soal ini bisa dilampirkan ya. Contohnya apa? Materi ajar ya. Cuman di sini dia ditambahin daftar pustaka, ada dia. Bahan bacaan ada nggak? Ada bahan bacaan, sumber belajar namanya. Kita cari dulu. Apakah ada bahan bacaan? Kita lihat di sini. Dia masuk di atas. Nih sumber belajar sama, ya, sama ada. Jadi ini ada nih. Bahan bacaan ada, glosarium memang tidak diwajibkan di situ ya. Ini memang baru. Nah, apakah ini termasuk sini dengan glosarium? Saya kira
penting, kalau di buku-buku kan orang menulis ya, glosariumnya ditulis. Nah, daftar pustaka tidak ada. Jadi Bapak Ibu, kalau saya resensi di sini antara K13, modul ajar K13, RPP K13, tapi yang lama bukan yang satu lembar, dengan modul ajar hampir tidak ada kebaruannya ya. Novelty-nya tidak ada ya. Bahkan kalau saya lihat mana yang lebih unggul di sini dicantumkan di K13 itu kan dia ada 4C ya, itu yang ditonjolkan. Critical thinking, kemudian kolaborasi, kemudian dia communication ya, lalu terakhir ada create, mencipta, mengkreasi. Di sini tidak secara spesifik di modul ajar dicantumkan. Ya, apalagi yang tidak ada ya, literasi. Di sini ada literasi. Literasinya ada. Di sini tidak dicantumkan. Kalau di K13 dicantumkan. Tapi itu yang K13 yang sudah direvisi ya, bukan yang pertama awal-awal dulu. Saya yakin juga nanti ini ada revisi juga nih. Beberapa tahun, setahun, 2 tahun ke depan pasti ada. Kenapa? Karena sudah banyak peneliti yang meresensi. Jadi ada masukan-masukan, mana sih yang penting ya. Nah, beberapa hari yang lalu saya mengikuti ada seminar dari peneliti juga. Katanya ada yang tidak masuk ya di kurikulum Merdeka. Yang ada di kurikulum 2013 dia bilang itu digitalisasinya ya. Itu ada, tapi di kurikulum sini tidak ada. Kalau di kurikulum 2013 kan memang TIK-nya dikeluarkan dari kurikulum. Jadi dia terintegrasi ke semua pelajaran ya. Saya malah melihat itu setelah pandemi ini keterampilan peserta didik di bidang digital, teknologi informatika itu sangat pesat. Misalnya mereka bisa membuat video pembelajaran, itu kan tidak ada di pelajaran sebelum. Walaupun mereka sudah cantumkan di K13 itu, ya digitalisasi sudah dicantumkan, tapi tidak dilakukan. Malah di pandemi ini anak-anak itu pintar-pintar ya. TikTok itu, cuman TikToknya banyak disalahgunakan ya. Itu memang buat entertain. Kalau untuk dunia pendidikan ya nggak pantas lah TikTok. Dia menggunakan video-video pendek yang menggunakan program-program video yang ada di gratisan. Biasa anak-anak menggunakan yang gratisan. Ya, saya juga menggunakan video ini, tapi ini bukan video yang gratisan, yang sudah profesional. Ya, tapi yang gratisan juga sudah bagus, sudah bagus. Nah, inilah perbedaan dan persamaan dari kurikulum 2013 dalam hal RPP dan juga kurikulum Merdeka dalam hal pembahasan dengan CP. Kalau saya simpulkan hampir tidak ada novelty-nya ya. Bukan saya bilang tidak ada ya, makanya saya kutip kalimat hampir. Kalau hampir itu artinya berarti ada, cuman tidak signifikan. Tadi kan ada kayak CP ya, KD di sana. Yang berbeda itu apa? Uh, Target peserta didik. Tadi juga ada di sana, coba tidak dicantumkan. Kalau ini kan detail dicantumkan. Apakah dia model mana peserta didiknya? Kalau dia ada ABK-nya, masukin ABK-nya. Ya, kemudian apalagi yang signifikan apa? Hampir tidak ada ya kalau saya lihat ya. Malah ada plus minusnya saya lihat. 2013 mencantumkan digitalisasi TI. Ya, di programnya di sini tidak ada. Padahal dunia internasional itu sekarang sudah masuk ke digitalisasi. Sekarang sudah generasi ya industri 4.0 ya. Bahkan kalau di dunia telekomunikasi, Cina itu sudah menemukan generasi kelima ya, yang belum di Indonesia belum digunakan. Baru Cina yang menemukan pertama generasi kelima di bidang TIK, telekomunikasi. Amerika masih belum, masih malah bingung kita. Biasanya kan semua dari Amerika, sekarang Cina yang menemukan. Ya, lihat Eropa sekarang sudah mulai menggunakan telekomunikasi generasi kelima. Ya, katanya yang saya tahu ya, generasi ke-6 itu sudah mulai dirancang tapi belum dikeluarkan, lagi sedang diteliti. Kalau generasi 5 sudah berjalan. Lihat HP-HP merek Cina itu sudah menggunakan generasi kelima. Ya, waktu saya masih menggunakan generasi ketiga dulu HP, istri saya beli dipindah ke generasi keempat, saya lihat, wah, udah ketinggalan saya. Ya, kemudian
Sekarang sudah generasi kelima. Ya. Ini laptop yang saya gunakan itu generasi yang saat ini adalah generasi ke-12. Ini generasi terakhir laptop. Tapi mungkin 2 tahun ke 3 tahun ke depan ini udah ketinggalan laptop yang saya gunakan ini. Ini sudah setingkat dengan i9 ya. Waktu saya lihat di Apple, wah luar biasa laptopnya, cepatnya luar biasa. Jadi saya udah gunakan ini yang setingkat dengan i7. Sorry, bukan i7 lagi, i9 ini, i9 ya, atau Ryzen ya, Ryzen 9. Jadi kecepatannya jauh lebih cepat dari uh, i7-nya. Padahal kalau kita pakai i7 aja sudah bagus. Jadi itulah teknologi. Makanya di sini kalau saya lihat beberapa peneliti mengatakan ini tidak dimasukkan teknologi katanya digitalisasi. Ya, terima kasih pembahasannya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Demikianlah pembahasan kurikulum Merdeka kali ini. Semoga dapat membantu Anda sekalian. Sampai jumpa dalam pembahasan berikutnya. Terima kasih.